Namun tidak seorang pun kecuali Tuhan yang dapat memahami betapa besar pengorbanan seorang bapa dalam menyerahkan putranya sampai mati. Abraham menginginkan agar tidak seorang pun kecuali Tuhan yang menyaksikan adegan perpisahan itu. Dia menyuruh pelayannya untuk tetap tinggal bersama keledainya. Dia mengatakan, "Aku dan anak itu akan pergi ke sana dan akan menyembah, dan kami akan datang kembali kepadamu." Bahkan sekarang Abraham tidak menggerutu melawan Tuhan, tetapi menguatkan jiwanya dengan berpegang di atas bukti-bukti kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Putra ini secara tak terduga telah diberikan. Dan bukankah dia yang menganugerahkan hadiah berharga itu berhak untuk menuntut apa yang miliknya? Kemudian iman mengingat kembali janji itu. Di dalam Ishaklah benihnya akan berdiam. Benih yang tak terhitung jumlahnya, seperti butiran pasir di tepi pantai. Ishak adalah anak keajaiban. Tidak dapatkah kuasa yang memberi kehidupan kepadanya mengembalikan kehidupan itu kepada anaknya? Dengan melihat melampaui apa yang terlihat, Abraham berpegang kepada firman Ilahi dan memperhitungkan bahwa Tuhan sanggup untuk membangkitkan anaknya sekalipun dari kematiannya. Itulah sebabnya mengapa Abraham mengatakan kepada hambanya bahwa dia bersama anaknya akan kembali lagi. Kayu itu diletakkan di atas Ishak yang akan dipersembahkan. Sang ayah mengambil pisau dan api, dan bersama-sama mereka naik ke puncak gunung. Ishak bertanya-tanya di dalam dirinya, di manakah binatang korban yang akan dikorbankan? Akhirnya dia berbicara, "Ayahku, lihatlah api dan kayu itu. Tetapi di manakah anak domba yang hendak dikorbankan?" Bukan main ujian ini sedang menguji Abraham. Betapa kata-kata anaknya yang mengatakan, "Ayahku," menusuk hatinya Abraham. Dia belum bisa memberitahukannya sekarang. Abraham menjawab, "Anakku, Tuhan akan menyediakan dirinya sendiri seekor domba untuk dikorbankan." Di tempat yang ditentukan, mereka membangun mezbah dan meletakkan kayu di atasnya. Kemudian dengan suara gemetar, Abraham membukakan kepada anaknya perintah Ilahi yang disampaikan kepadanya. Dengan ketakutan dan keheranan, Ishak menyadari nasibnya, namun dia tidak menunjukkan perlawanan. Dia bisa saja untuk meluputkan dirinya dari kematian ini, seandainya dia pilih untuk melakukan hal itu. Ishak telah dilatih sejak masa kanak-kanak untuk selalu siap, untuk percaya dan menurut. Dan sementara rencana Tuhan dibukakan kepadanya, dia siap untuk menurut. Ishak ikut ambil bagian dalam imannya Abraham. Adalah suatu kehormatan bagi dirinya untuk diminta hidupnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Anak siap untuk meringankan sedih ayahnya dan merelakan tangannya diikat dan tubuhnya diletakkan di atas mezbah persembahan.
Dan sekarang, kata-kata kasih terakhir Abraham kepada Ishak diucapkan, air mata terakhir ditumpahkan, rangkulan terakhir diberikan. Sang ayah mengangkat pisau untuk membunuh anaknya. Ketika tiba-tiba lengannya ditahan, seorang malaikat dari surga memanggil, "Abraham, Abraham." Dia segera menjawab, "Disinilah aku." Dan terdengar lagi suara, "Jangan letakkan tanganmu di atas anak itu. Jangan lakukan apapun padanya. Karena sekarang aku tahu bahwa engkau takut Tuhan, karena engkau tidak menahan putramu, putra tunggalmu, dariku." Tidak ada ujian lain yang dapat menyebabkan Abraham mengalami siksaan jiwa, seperti yang dilakukan terhadap anaknya. Bapa di surga memberikan anaknya kepada kematian yang penuh penderitaan dan malu. Para malaikat yang menyaksikan penghinaan dan penderitaan jiwa anak Bapa tidak diizinkan untuk ikut campur, seperti dalam kasusnya Ishak. Tidak ada suara untuk berteriak, "Sudah cukup." Untuk menyelamatkan bangsa yang jatuh, anak Bapa menyerahkan nyawanya. Bukti kuat apa yang dapat diberikan tentang belas kasih dan kasih Bapa yang tak terbatas? Dia tidak menahan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia bersama-sama dengan anaknya juga tidak akan memberi kita segala sesuatu untuk keselamatan manusia yang sangat Dia kasihi? Oleh sebab begitu besar kasih Bapa terhadap manusia berdosa, sehingga Dia memberikan anak satu-satunya untuk menggantikan kematian kita dan memberikan kuasa untuk tidak berdosa lagi, dan barang siapa percaya akan setiap firman yang keluar dari mulutnya, tidak perlu binasa, namun memperoleh kehidupan yang kekal. Perjanjian Grace bukanlah kebenaran baru, karena sudah ada di dalam pikiran Bapa sejak kekekalan. Bapa tidak ada awalnya, sehingga rencana keselamatan ini pun tidak ada awalnya. Inilah sebabnya mengapa ini disebut perjanjian abadi. Rencana untuk mempersatukan manusia berdosa dan Bapa sudah direncanakan bersama anaknya sejak waktu kekekalan. Kristus adalah anaknya Bapa, sebagaimana Ishak adalah anaknya Abraham. Sebagaimana Abraham membukakan kepada anaknya bahwa anaknya lah korban yang akan dipersembahkan di atas Bukit Moriah, demikian juga Bapa membukakan rencana yang selalu ada di dalam pikirannya kepada anaknya, bahwa rencana penebusan manusia ini hanyalah akan berhasil dengan anaknya menjadi korban di atas Bukit Golgota. Agar setiap orang dapat menyadari kasih yang sangat besar ini, pengorbanan ini, kebajikan, dan kebaikan Bapa kami di surga, dalam memberikan anak satu-satunya, untuk mati bagi kita. Hanya dengan melihat kasih Bapa, manusia dapat mengasihi Dia, dan menuruti segala perintah-perintahnya. Dengan memberikan anaknya, Bapa telah memberikan segala-galanya.
Patutlah manusia memberikan segala-galanya, agar manusia dapat menjadi satu dengan anaknya, sebagaimana anak adalah satu dengan bapanya. Sehingga Bapa yang adalah segala-galanya, berada melalui segala-galanya, dan berada di dalam segala-galanya, melalui Roh kuasa kebenarannya. Dan engkau akan mengasihi Yehovah Gadmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Agar engkau takut akan Yehovah Gadmu, untuk memelihara seluruh statutnya dan perintah-perintahnya.